Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita masih tentang kritik sastra. Kali ini adalah bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini, anak-anak akan mencoba melihat kritik sastra itu seperti apa sebenarnya sih. Nah, kalau di buku paket bisa Anda lihat di halaman 196, yaitu tentang teks 2 menimbang ayat-ayat cinta itu. Itulah salah satu contoh kritik sastra. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah ya diharapkan siswa mengetahui karakteristik kritik sastra yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Dan juga karya-karya sastra itu walaupun sekarang ya, kalau kita melihat ya nak ya, itu banyak, tetapi mungkin kritik sastra itu ada, tetapi mungkin masih asing didengar oleh anak-anak. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, masalah-masalah apa saja sih yang ada dalam kritik sastra Indonesia modern. Nah, biasanya kritik sastra sekarang itu tidak sesuai dengan karya sastra yang dikritik dengan dasar kritik sastra. Karena dalam kritik sastra seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, itu ada beberapa pendekatan ya nak. Ada pendekatan pragmatis, ada pendekatan objektif, judicial, dan sebagainya ya nak ya. Nah, itu yang kemudian atau kriteria untuk menyaring karya sastra yang tidak diterbitkan itu sekarang agak langka ya, atau hampir jarang ya kita jumpai. Misalnya kalau zaman dahulu itu ada dasar pemikiran, dasar kritik pragmatik gitu ya nak ya, itu biasanya terdapat pada masa balai pustaka. Nah, sekarang itu tidak dijumpai itu. Nah, seiring perkembangan zaman memang karakter kritik sastra itu berbeda-beda ya nak. Misalnya di akhir tahun setelah balai pustaka ya, balai pustaka itu kan angkatan 20-an ya. Setelah itu Pujangga Baru. Nah, pada akhir tahun 1940-an itu ada paham humanisme ya, universal dalam melakukan kritik sastra. Dan 50-an terjadi krisis kesastraan, dan yang paling menonjol itu tahun 50-60-an ya, itu banyak sekali kritik-kritik sastra ya, gencar ya, termasuk ada Lekra ya, Lembaga Kesenian Rakyat. Nah, di sini akan kita lihat contohnya ya nak ya, satu persatu ya. Misalnya kritik karya sastra ataupun roman Tenggelamnya Kapal Panderwis, dan ini sudah difilmkan ya nak ya. Tenggelamnya Kapal Panderwis ini kan dibuat oleh Buya Hamka ya nak ya, oleh Hamka. Tokoh utamanya adalah Zainuddin dan Hayati. Barangkali Ananda semuanya sudah pernah melihat filmnya ya, walaupun belum membaca romannya. Yang kemudian ini
didasarkan pada percintaan antara Hayati dan Zainuddin, ya. Mereka dipisahkan oleh adat, ya, tidak bisa bersatu karena Zainuddin itu adalah orang Makassar, sementara Hayati itu adalah orang Minang, ya. Jadi tidak bisa bersatu walaupun mereka saling mencintai. Itu kan latar belakangnya. Kalau nggak sempat nonton filmnya kan nggak sempat baca novelnya, Ananda pasti sudah nonton filmnya. Dan akhirnya sampai suatu ketika Zainuddinnya ini dianggap orang kaya, ya kan, maka disebutlah dia orang perantauan yang sukses, sehingga orang Minang pun menghormati dia. Dan di saat itu juga mereka juga tidak dipertemukan dalam ikatan cinta, gitu ya. Karena apa? Zainuddin menolak Hayati begitu. Walaupun Hayati pada waktu itu sudah single kembali, ya, sudah jadi janda. Nah, itu kan ceritanya seperti itu. Nah, kritiknya pada tahun 60-an ini yang gencar ini bahwa Hamka ini, ya, jadi dulu itu enaknya gitu, ya. Jadi ketika suatu karya itu dimunculkan, ya, dibuat, maka itu akan dibaca dan dianalisis oleh masyarakat, bahkan oleh sastrawan-sastrawan yang lainnya. Nah, salah satunya ya ini tenggelamnya kapal Panderwis ini, ya. Hamka itu dituduh plagiat, ya, plagiat. Dan ini ditulis di sebuah majalah sastra, majalah yang terkenal yaitu Bintang Timur, dan dimotori oleh beberapa sastrawan juga, di antaranya Pramudia Anantatur, gitu ya, yang menulis Bumi Manusia itu kan Pramudia Anantatur, bahwa dikatakan Hamka itu menjiplak ataupun meniru karya dari penulis, ya, dari penulis Arab, yang kemudian penulis Arab itu sebenarnya menyadur juga dia dari tulisan orang lain, gitu ya. Ya, tulisan orang lain yang judul aslinya itu adalah Di Bawah Naungan Pohon Tila, ya, Tilia, ya, maksudnya di bawah naungan pohon Tilia. Nah, itu ditulis oleh Mampaluti, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Hamka, dinyatakan dalam kritik itu dijiplak, ya, oleh Hamka, yang diganti hanya tokoh-tokoh dan latar-latarnya saja begitu. Nah, itu katanya. Nah, kalau karya aslinya itu kan dari pengarang asli itu dari Prancis, ya, Jean Baptiste Alphonse. Itu Saul, judul aslinya Sous les Tiles, atau Di Bawah Naungan Pohon Tilia. Nah, ini yang kemudian gencar terjadi. Tapi kemudian juga banyak sastrawan-sastrawan yang kemudian membela Hamka juga. Jadi zaman dahulu itu tahun 60-an itu sangat bagus sekali. Ketika ada kritik maka dibalas lagi dengan tulisan, ya, kritik berupa tulisan, kemudian dibantah lagi, ya, nak, ya. Nah, itu sebenarnya jarang terjadi. Nah, ketika tuduhan tersebut itu ada yang bilang bersifat politis, karena juga menjadi semakin hebat tadi saya sampaikan karena setelah bergabungnya Pramudia Anantatur, ya, dengan menulis menolong, ya, Abdullah dalam membuat kerangka penelitian ide skrip untuk lebih meyakinkan lagi bahwa buku Hamka itu jiplakan, ya, mentah-mentah. Tetapi kemudian Hamka menjawabnya agar tenggelamnya kapal Panderwich atau bukunya itu diteliti secara ilmiah oleh para ahli sastra untuk menentukan apakah hasil curian, saduran, atau
asli. Bahkan beliau siap dibedah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan Hamka rela dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan ini dibela oleh tokoh-tokoh yang lainnya, diantaranya adalah Habib Yasin, Umar Yunus, dan Suwardi Idris, dan tokoh-tokoh lainnya juga. Jadi begitu ya. Jadi kritik sastra itu bisa dilihat di rekam jejaknya. Kalau Anda nggak sempat lihat kritiknya, itu di internet juga bertebaran gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, yang berikutnya ya. Baik. Yang berikutnya karya sastra Langit Makin Mendung. Nah, Langit Makin Mendung itu juga mengalami kritik sastra. Silahkan dicari juga ya Nak ya, di internet juga banyak ya. Langit Makin Mendung ini adalah sebuah cerpen ya, karya Ki Panji Kusmin ya. Kemudian dimuat dalam majalah sastra ya Nak ya. Cerpen ini menuai kontroversi, yang sebenarnya ini adalah cerpen, dan sampai sekarang itu tidak tahu nama pena Ki Panji Kusmin itu siapa yang menulis, itu nggak tahu. Itu kan cuma nama pena ya. Bahwa cerpen ini sebenarnya sindiran kepada pemerintahan pada waktu itu, pasca lengsernya Bung Karno ya, dan digantikan Soeharto. Ini sindiran kepada Bung Karno dan kroni-kroninya lah tentunya ya. Tetapi tokoh-tokohnya itu diganti, misalnya menjadi Nabi Muhammad, Nabi Adam, Ibrahim. Nah, itu kemudian menuai protes dari kalangan Islam tentu saja, ataupun sastrawan-sastrawan Islam. Dan akhirnya pemilik majalah yang menerbitkan ini, yaitu majalah sastra ya, Habib Yasin, itu ditangkap, dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait dengan terbitnya Langit Makin Mendung ini. Baik, pengadilan puisi juga ini kritik sastra yang erat kaitannya dengan peristiwa yang bersejarah juga, di mana penyair-penyair muda pada waktu itu ya melakukan pengadilan ya. Mereka membentuk hakim, jaksa, dan sebagainya ya. Itu pada tanggal 8 September 1974, itu di Bandung. Yaitu adalah sebenarnya bentuknya itu seminar ya, diskusi sastra yang diubah menjadi bentuk formalnya menjadi semacam pengadilan gitu ya, sidang pengadilan ya. Yang diadil adalah puisi ya, puisi karya sastrawan lama yang kemudian didakwa oleh sastrawan muda bahwa puisi-puisi lama itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau sudah tidak mutakhir lagi ya. Pada awal tahun 70-an ya ini terjadi ya. Jadi begitu sampai ada terbit ya bukunya Pengadilan Sastra Kala Pemusuk NST. Nah, yang terakhir adalah Menimbang Ayat-Ayat Cinta. Nah, itu ada di buku kita Nak ya, di buku. Nah, di sana ini adalah novel yang terbit ya di tahun 2000-an ya Nak ya, dan kita mungkin sudah familiar dengan novel ini dan sudah difilmkan juga ya. Kisah cinta antara Fahri, Aisyah ya, dan juga Maryam ya, cinta segitiga itu, di mana ada kritik yang disampaikan, kutipan kritiknya yang ada di buku di halaman 196 itu adalah bahwa tokoh dan latarnya terlalu sempurna, terutama yang disoroti adalah tokoh Fahri ya, seorang yang alim, soleh ya, kemudian memiliki sifat-sifat yang perhatian ya, dan ini jarang sebenarnya dijumpai ya. Kemudian orangnya ganteng secara fisik ya, dan ini adalah dikritik terlalu sempurna begitu penggambaran karakternya, dan kayaknya sepertinya susah ditemui di dunia nyata. Nah, itu bisa Ananda baca kritiknya, itu Menimbang Ayat-Ayat Cinta. Nah, itu adalah contoh-contoh kritik karya
yang karya sastra ya nih ya, yang dalam bentuk tulisan ya, bisa dalam bentuk cerpen yang dikritik, bisa juga puisi, bisa juga novel. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan seperti itulah yang ya sebenarnya itu harus dihadirkan kembali, karena kritik-kritikus ya, sekarang itu agak susah untuk kemudian berani mengkritik karya orang lain ya, atau sastrawan-sastrawan sekarang itu agak susah untuk menjadi kritikus. Jadi ini yang harus dihidupkan, karena budaya kritik itu bagus untuk memperbaiki karya dan juga menambah ilmu ya, atau pemahaman masyarakat terhadap karya sastra. Demikian ya Naya, kritik sastra bagian ketiga ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan didiskusikan. Akan lebih baik kalau Anda baca di bukunya itu bagaimana kritik-kritik sastra yang ada di buku, yang modern ya, yang mutakhir tadi ya. Dan juga kasus-kasus yang kritik sastra yang menghebohkan tadi yang sudah saya ceritakan, bisa juga Anda cari jejak digitalnya di internet untuk memperkaya wawasan Anda semuanya. Tapi itulah dinamika karya sastra yang pernah terjadi ya. Jadi kita harus pahami. Di kritik sastra 3 ini kita sudah melihat cuplikan-cuplikan contoh ya, nah ya, kita bacanya tidak juga utuh, tapi kalau Anda penasaran silahkan Anda lebih kupas lebih dalam lagi dengan melakukan literasi ataupun melihat rujukan-rujukan tentang kritik-kritik yang judul-judulnya sudah saya sampaikan tadi, kalau Anda penasaran dan ingin mendalami tentang kritik sastra ini. Demikian pembelajaran kita pada kali ini ya anak-anak Anda semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.